Misalkan nih si wasit ini dikasih sanksi, misalkan nggak boleh memimpin pertandingan seumur hidup, entah di liga internasional, nasional ataupun lokal, saya kira dia masih untung. Kenapa? Aku yakin dia udah cair. Fulusnya udah cair. Duit sekarang tuh pasti tuh. Kenapa? Wasit kok udah mau dan mampu untuk memimpin istilahnya tuan rumah yang ada di Timur Tengah. Berarti dia siap untuk dipecat oleh FIFA. Siap banget untuk dipecat dari wasit FIFA. Kenapa? Ya itu, dana pensiunnya lebih tinggi dari gajinya FIFA. Baru pertama kali ini hampir seluruh rakyat Indonesia, bahkan para artis pun mulai angkat bicara tentang kepemimpinan wasit yang memimpin laga Indonesia melawan Bahrain. Kalau kita mau berbicara ya kita berbicara hashtag mafia sepak bola Asia, HFC. Wih, ngeri, Cok. Kita tahu Judika itu orangnya kalem loh dia. Gak pernah, hampir jarang dia ngeluarin kata-kata kotor. Tapi kali ini Judika pun juga angkat bicara. Sekelas Ari Lasso, artis kawakan Indonesia pun angkat bicara. Dokter Tirta yang selalu kritis pun dia akhirnya angkat bicara. Tidak lupa artis kondang dari Jawa, Denny Chatman pun juga ngeri. Semua berkomentar tentang hasil sepak bola tadi malam. Kalau kita berbicara hasil, saya kira memang Indonesia layak untuk memenangkan pertandingan tersebut. Ngeri rek sumpah permainan ini. Tapi ketika kita istilahnya terbelangak, terblasuk dengan kekecewaan tadi malam, ternyata Erick Thohir pun juga sudah mempunyai kejutan yang baru. Kevin Dix sudah bertemu dengan Erick Thohir, hanya kita tinggal menunggu ngenteni tok. Kevin Dix ini salaman ambil Erick Thohir. Kita tahu Kevin Dix saat ini bermain di liga apa, di kawasan mana. Dia sudah mencetak 10 gol, berkali-kali melakukan assist di klub yang dibelanya. Yang jelas untuk Belanda, untuk Italia, klub yang dia bela saat ini. Ngeri Kevin Dix, wis. Para pemain timnas Indonesia sudah bergegas ke China untuk menghadapi laga berikutnya. Oke lah, kita masih dirundung kekecewaan. Saya kecewa banget, sumpah kecewa. Kalau kita melihat permainan, saya kira ya nggak ada salahnya sih Jepang ketika mengungkapkan statement bahwa Indonesia layak mendampingi Jepang untuk ke round berikutnya atau lolos kualifikasi Piala Dunia ini. Karena kita tahu seandainya berkali-kali kalau kita melihat pertandingan tadi malam, saya kira semua pasti sangat kecewa. Lah apa sih wong iki menel? Sudah jelas loh, sebelum pertandingan ini dimulai banyak sekali orang yang memprediksi ketika orang ini nanti memimpin pertandingan. Pertandingan bakal berat sama tuan rumah. Terbukti. Ketika para pemain Bahrain ini tersentuh sedikit aja dia udah kolong-komeng dan akhirnya terjadi pelanggaran. Bagaimana cara wasit ini membuat sebuah peluang yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Bahrain. Wasit ini sangat paham dan tahu kapan dan tepatnya di mana. Ngerti banget. Oke lah, kita nggak mau selalu terbawa suasana dengan hasil Indonesia selalu dicurangin. Saatnya kita fokus. Karena ketika pertandingan ini nanti saat melakoni laga melawan Cina, Indonesia masih mampu melakukan permainan yang sangat-sangat indah dan bisa mencuri poin. Saya berharap 3 poin. Indonesia pasti akan menduduki di ranking kedua klasemen sementara. Ingat yo, TV yang terdapat ataupun terdaftar melakukan hak siar laga Bahrain melawan Indonesia itu ada 48 stasiun televisi di seluruh dunia. Ngalah-ngalah Piala Dunia, Cuk. Sekarang lu perhatikan, saat ini kan juga ada kualifikasi di Eropa, ada di Amerika Latin. Siapa yang bisa ngalahin rating tertinggi saat siar saat tim nasional Indonesia berlaga? Nggak ada. Untuk saat ini Indonesia benar-benar menjadi barometernya hak siar loh. Ngeri, Kak. Ya kita harus mengakui itu. Seluruh dunia berlomba memperebutkan hak siar untuk menayangkan tim nasional Indonesia.
Dan kita wajib bersyukur ketika siar ini sudah diperoleh oleh para televisi-televisi swasta maupun nasional di berbagai penjuru negara, maka pertandingan tadi malam berarti benar-benar disaksikan oleh ratusan juta penggemar sepak bola. Dan kita tahu reaksi-reaksi para komentator dan juga pengamat sepak bola yang ada di luar negeri sana benar-benar mengecam apa yang dilakukan oleh wasit ini. Ya mungkin kalau untuk hasil tetap ya menang Bahrain. Misalkan nih si wasit ini dikasih sanksi, misalkan nggak boleh memimpin pertandingan seumur hidup, entah di liga internasional, nasional ataupun lokal, saya kira dia masih untung. Kenapa? Aku yakin dia udah cair. Fulusnya udah cair. Duit sekarung tuh pasti tuh. Kenapa? Wasit kok udah mau dan mampu untuk memimpin istilahnya tuan rumah yang ada di Timur Tengah, berarti dia siap untuk dipecat oleh FIFA. Siap banget untuk dipecat dari wasit FIFA. Kenapa? Iya itu, dana pensiunnya lebih tinggi dari gajinya FIFA. Oke, untuk persiapan melawan Cina kita sudah mempunyai persiapan yang luar biasa. 3 pertandingan kita mendapatkan poin semuanya meskipun nggak maksimal 1-1-1 dan kita akhirnya mendapatkan 3 poin. Dan untuk klasemen sementara kita berada di bawah di atasnya China. Saat ini memang Jepang masih tidak bisa disalib ya rakyat sekali wapot Jepang. Tapi untuk pertandingan berikutnya melawan Cina, jika kita menang maka poin kita akan 6. Berarti kita masih mampu untuk melampaui Bahrain ataupun Australia jika mereka nanti bermain berikutnya adalah seri ataupun kalah. Setidaknya peluang Indonesia masih bagus karena jika ini pun tetap istilahnya gagal, Indonesia masih punya peluang untuk 3-4 untuk di round berikutnya untuk meraih posisi berikutnya. Tapi kita yakin banget dengan komposisi yang ada saat ini Indonesia saya kira mampu untuk melewati China di kandang China, China di kandang kita sendiri, dan kita nanti akan bertandang lagi ke Australia. Berikutnya lawan Jepang memang ngeri. Tapi gue yakin, aku yakin banget lah Indonesia lagi lolos karena kalau melihat komposisinya, meskipun kemarin pertandingan nggak bisa kita tonton sebuah pertandingan ataupun permainan yang indah, tapi mungkin itu memang strategi Sintayong ya. Faktanya kita mampu memutar balikkan keunggulan lo. Babak pertama kita kalah 1-0, tapi memasuki menit akhir babak pertama kita mampu menyamakan kedudukan dan akhirnya di babak kedua si Rafael Struijk yang selalu dicemooh karena striker mandul, akhirnya dia pun mampu menunjukkan bahwa dia adalah striker nomor 9, Cok. Dan dia sebenarnya membuktikan bahwa pertandingan semalam Indonesia yang menang dan Rafael menjadi man of the match selain si Martin Paes. Lagi-lagi Indonesia dikalahkan oleh wasit. Kita tahu 90 ditambah 6 adalah 96. Tapi kenapa sampai pada menit 98,90 detik. Ya udah bisa 90 berarti di sini kan seandainya mungkin kemarin itu tidak terjadi gol, saya kira masih diperpanjang lagi sampai 120 menunggu Bahrain mendapatkan gol. Ya apa kira? Mau berkomentar apa ini? Tetap fokus karena apa? Semua para pemain tim nasional Indonesia dan penggawa tim nasional Garuda sudah berangkat ke China dan mereka sangat enjoy dan mereka melupakan tragedi tadi malam si botak itu yang keluar. Wah, bikin emosi dok. Dan berikutnya ada kejutan ataupun kejutan yang diberikan oleh Erick Thohir. Kevin Dick. Salam sehat, salam waras. Indonesia juara.